Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kurdianto SPDI mengajar tempat tugas di SDN Kebonpala 11 pagi. Pada kali ini kami akan menjelaskan bab ke-9 tentang materi ibadah haji. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ibadah haji, menyebutkan rukun dan wajib haji, menguraikan hikmah dari pelaksanaan ibadah haji, menunjukkan sikap menghargai ibadah haji sebagai penyempurna rukun Islam yang kelima. Nah, tentunya sebelum kita memulai materi ini, mari sama-sama kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerti dan memahami tentang materi ini tentunya. Nah, anak-anakku sekalian, memahami syarat, rukun, dan wajib haji. Nah, tentunya kita harus mengerti apa syarat dan wajib haji. Haji adalah ibadah penting dalam Islam. Memahami syarat dan rukun haji sangat vital agar ibadah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan kewajiban haji dalam surat Al-Imran ayat ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Terjemahnya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa orang yang mengingkari, mengkufuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari seluruh alam. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya dengan dalil inilah kita diwajibkan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu beribadah haji bagi seorang yang diberikan kemampuan. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah yang pertama Islam. Hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam tentunya. Balik, mukallaf, orang yang sudah terkena beban ataupun sudah dewasa, yaitu orang yang sudah haid atau ihtilam dan sempurna 15 tahun. Salah satu terjadi dalam 3 hal ini, maka orang tersebut sudah menjadi balik atau disebut mukallaf. Dan syarat wajib haji selanjutnya yaitu berakal, memiliki kesadaran, dan orang tersebut tidak gila. Mampu istita'ah, fisiknya mampu, ekonominya, keuangannya mampu, dan keamanannya pun terpenuhi dalam situasi kondisi tidak ada peperangan, sehingga aman kita untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu yang disebut yang bernama istita'ah. Baik mampu secara fisik, mampu secara keuangan, dan mampu dalam keadaan aman untuk kita berjalan. Selanjutnya, syarat ibadat haji itu merdeka, bukan dalam perbudakan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah daripada syarat wajib haji. Anak-anakku sekalian yang Pak Ustadz sayangi, rukun haji, pengertian dan urutannya. 1. Definisi rukun haji. Amalan wajib yang harus dilakukan agar hajinya sah. Karena salah satu apabila ditinggalkan di antara rukun-rukun haji tersebut, maka hajinya tidak sah. Nah, rukun haji tersebut ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, dan yang kelima tahallul.
dan yang keenam tertib. Jadi rukun ini harus kesemuanya kita lakukan. Apabila salah satu rukun kita tinggalkan, maka hajinya pun tidak menjadi sah. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Ustadz sayangi, yang pertama ihram. Ihram adalah niat dan keadaan suci yang harus dimasuki oleh setiap orang muslim sebelum melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Kata ihram berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata-kata harama, yang berarti mengharamkan. Karena dalam keadaan haram, seseorang diharamkan melakukan beberapa hal yang biasanya halal demi menyempurnakan ibadah. Nah, tentunya kita pun harus mengetahui bagaimana niat ihram untuk melakukan ibadah haji. Lafaznya yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma bihajjah. Adapun lafaz niat untuk melakukan umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma bi umrah. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah cara memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki memakai 2 helai dan tidak boleh menutup kepala, dan bagi seorang wanita harus tertutup seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Nah, tentunya semoga kita dapat memahami makna ihram tersebut. Anak-anakku sekalian yang Pak Ustadz sayangi, yang kedua adalah wukuf. Wukuf ini jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita berdiam diri di padang Arafah karena Al-Hajju Arafah. Jadi walaupun sebentar sesaat kita harus singgah di tanah Arafah. Kita melakukan untuk wukuf, membaca zikir, tasbih, serta kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Dan kita bermuhasabah diri, merenungi apa yang pernah kita lakukan bersama. Nah, anak-anakku sekalian, adapun rukun haji yang selanjutnya yaitu adalah tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Tawaf ifadah ini adalah sebuah tawaf rukun yang harus kita lakukan. Kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajarul Aswad. Dan ketika kita melakukan tawaf, kita senantiasa membaca doa kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah ini harus seringkali kita lazimkan, baik di dalam perjalanan melakukan ibadah haji, sehingga mulut kita, hati kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Arti dari kalimat talbiyah tersebut yaitu, saya menyambut panggilanmu wahai Allah, saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Saya menyambut panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, serta kekuasaan adalah milikmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Nah, itu adalah sebuah terjemahan makna dari kata kalimat talbiyah. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah miniatur gambar Ka'bah. Tentunya ketika kita melakukan tawaf, kita posisi harus ada di sebelah kiri kita. Dimulai dari Hajar Aswad, yaitu garis lampu hijau. Dan tidak boleh kita bertawaf di dalam Ka'bah. Karena Hijir Ismail adalah bagian daripada Ka'bah. Nah, ini adalah gambar Ka'bah miniatur. Semoga kita dapat ke sana nantinya bila diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Pak Ustadz sayangi, tentunya rukun haji daripada selanjutnya yaitu adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah perjalanan atau berlari kecil dari Safa ke Marwah. Mulai dari Safa dengan menghadap kiblat, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju Marwah dan kembali lagi ke Safa dan terakhir pun di Marwah. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran sa'i ini dapat kesungguhan
kita meneladani bagaimana Siti Hajar ketika mencari air untuk putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika berusaha keras mondar-mandir, disitulah mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang sudah enak tempatnya, kanan kiri sudah penuh dengan air Zam-Zam, sebagaimana kalian lihat gambar di layar kaca ini. Nah, anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi, selanjutnya yaitu rukun haji, yaitu adalah tahallul. Tapi sebelum memasuki tahallul, ini adalah mas'ah atau tempat sa'i, yaitu kita mulai dari sofa dan ke marwah. Mudah-mudahan kita dapat berangkat dan melaksanakan di tempat yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya itu tahallul. Apa itu tahallul? Utamakan yang sudah tahallul untuk melakukan pengguntingan. Sebelah kanan, kiri, tengah, minimal 3 helai. Pria harus mukhallid, yaitu disunahkan untuk menggundulkan kepalanya. Nah, kalau sudah tahallul kita lakukan, apapun yang tadi kita larangan dalam ihram, nah ini kita udah boleh. Seperti memakai pakaian yang berjahit, menggunakan wangi-wangian, ataupun menutup kepala bagi seorang laki-laki, ataupun menutup wajah bagi seorang wanita, itu sudah dibolehkan. Tetapi kalau belum melakukan tahallul, nah larangan-larangan ihram itu harus kita hindarkan, karena nanti kita akan terkena dam. Yang keenam adalah tertib. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah rukun haji yang tidak boleh kita tinggalkan, walaupun hanya satu rukun saja, karena kesemuanya rukun tersebut harus kita lakukan. Nah, yang terakhir yaitu tentang wajib haji. Wajib haji yang pertama niat ihram dalam mikot. Apa tuh mikot? Tempat pengambilan niat. Kalau kita berada di Mekah, kita harus keluar dulu dari tanah haram, yaitu biasanya di Ji'rona, Tan'im, atau kalau dari Madinah, kita mengambil mikotnya di Bir Ali. Nah, di situ kita niat, baik niat umrah maupun niat haji, seperti lapas yang tadi kita baca bersama. Nah, itu adalah wajib haji, niat ihram dari tempat mikot. Apabila kita tinggalkan, kita terkena dam. Tidak sah hajinya, tapi kita kena dam menyembelih seekor kambing. Wajib haji selanjutnya itu mabit di Muzdalifah. Apa itu artinya mabit? Kita nginep atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah, perjalanan dari Arafah. Nah, ketika kita dari Arafah wukuf, ba'da maghrib ataupun sebelum maghrib, kita sudah berjalan untuk ke Muzdalifah. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah wajib haji. Tentunya juga harus jangan kita tinggalkan, harus kita lakukan. Wajib haji selanjutnya yaitu mabit di Mina. Yaitu mabit di Mina pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hukumnya sunnah, tetapi apabila kita tinggalkan, nah sekali lagi kita akan kena dam. Bermalam di Mina semalam penuh, dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2 malam, yaitu pada tanggal 12. Tetapi sebelum maghrib kita sudah meninggalkan Mina. Itulah yang disebut nafar awal. Tetapi kalau maghrib masih ada di Mina, kita harus menyempurnakan tanggal 13-nya di Mina, yaitu yang disebut nafar tani. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu wajib haji, yaitu melontar jumroh, ula, wusta, dan aqobah. Itu pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Melontar jumroh merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, dalam melaksanakan perintah berkurban. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Ustadz sayangi, semoga kita dapat mengerti dan memaklumi apa kajian materi kita kali ini. Tadi melontar, wajib haji itu melontar jumroh. Melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, satu aja itu melontar jumroh Aqobah. Tapi pada tanggal 11, 12, 13-nya kita harus
3 lontaran, ula, usto, dan aqobah. Nah, ini adalah sebuah gambaran di mana kita akan melontar, harus mengenai dan memasuki batu kerikil-kerikil tersebut dalam 2 tempat yang telah disediakan. Kita disunahkan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Di sini kita tanggal 10 menyembelih kurban naharnya sama, yaitu membaca juga Bismillahi Allahu Akbar. Tapi di sini kita disunahkan juga membaca doa Allahumma ja'alhu hadan mabrura wa dzanban maghfura. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini, baik tentang syarat sah haji maupun rukun-rukun haji maupun wajib haji, kita dapat memahaminya. Nah, selanjutnya wajib hajinya yang terakhir itu tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf ketika kita melakukan tawaf untuk perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Nah, tawaf wada ini merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci. Nah, selanjutnya wajib haji itu menjauhi larangan. Larangan itu udah otomatis. Ya, seperti larangan-larangan ihram yang tadi Pak Ustadz sebutkan. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, tidak boleh memakai wangi-wangian, atau menutup kepala bagi seorang laki-laki, menutup wajah bagi seorang wanita, ataupun melakukan pernikahan atau melakukan hubungan badan baik suami istri pun tidak boleh. Atau memburu binatang buruan, itu pun tidak boleh. Nah, anak-anakku sekalian, meninggalkan perbuatan dilarang pada waktu ihram, nanti kalau kita lakukan, kita akan kena dam. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang sangat singkat ini, ya kita dapat menjadi paham bagaimana untuk menyempurnakan keislaman kita, harus punya niat ingin melakukan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, baik fisik maupun keuangan, serta aman dalam perjalanannya. Tentunya kami ucapkan terima kasih, semoga materi haji ini dapat memberikan manfaat buat kita, serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya mari kita tutup materi kali ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah pemahaman sehingga menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.